Perkenalkan, nama saya Yohan Fadli Effendi dengan NIM 240512040072. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan dalam mata kuliah jaringan komputer. Pertama adalah pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung bersama untuk tujuan berbagi data. Ini adalah infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat elektronik lainnya agar dapat saling berkomunikasi. Jaringan komputer sendiri juga dapat berukuran kecil, seperti jaringan lokal dalam sebuah kantor, yaitu local area network atau biasa disebut LAN, atau bisa juga berukuran besar, seperti jaringan wilayah luas atau wide area network atau WAN yang menghubungkan lokasi yang berjauhan secara geografis. Selanjutnya adalah jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Perbedaannya sendiri adalah jika jaringan komputer terpusat itu dibangun di sekitar satu server pusat yang akan menangani semua fungsi manajemen dan pemrosesan data utama. Server lain juga dapat terhubung dengan server pusat ini dan dapat mengelola fungsi spesifik lainnya. Akan tetapi server-server tersebut tidak dapat bekerja secara independen dari server pusat. Hal ini akan menyebabkan jika server pusat mati atau down, maka seluruh jaringan juga ikut mati. Sedangkan jaringan terdistribusi itu tidak hanya menggunakan satu server terpusat, melainkan beberapa server yang masing-masing dapat bertindak seperti server utama yang dapat bekerja sendiri. Dengan beban kerja yang dibagikan secara merata pada setiap server, hal ini mengakibatkan apabila salah satu server down, maka beban server tersebut akan dibagikan secara merata ke server lain, guna meminimalkan gangguan pada jaringan. Contoh penerapan jaringan komputer terpusat itu bisa dilihat pada jaringan kantor, jaringan smart home, dan sistem perbankan. Sedangkan contoh penerapan jaringan terdistribusi itu bisa dilihat dari layanan Google, terus contoh jaringan peer-to-peer, dan jaringan blockchain. Selain itu, juga akan saya jelaskan tentang kelebihan jaringan komputer terpusat. Kalau jaringan komputer terpusat itu biasanya akan relatif lebih murah dalam instalasi karena jumlah servernya itu terbatas sehingga peralatan yang dibeli juga lebih sedikit. Yang kedua, lebih mudah dalam pengelolaannya karena cuma ada satu titik pusat. Yang ketiga, kemudahan dalam mencadangkan data atau membackup data karena data terpusat. Jadi bisa mencegah kehilangan data pada klien. Sedangkan kekurangan dari jaringan komputer terpusat adalah lebih tidak stabil karena satu celah kerusakan akan dapat menyebabkan kerusakan pada sistem. Yang kedua, skalabilitas terbatas karena server pusat jumlahnya terbatas. Yang ketiga adalah potensi kemacetan jaringan saat traffic user itu tinggi. Sedangkan kelebihan dari jaringan terdistribusi adalah skalabilitas, fleksibilitas, dan toleransi kesalahan yang tinggi. Yang kedua, peningkatan kinerja karena pembagian beban kerja yang akan mengakibatkan jaringan tersebut bisa bekerja secara efisien. Yang ketiga, keamanan dan penghematan biaya yang lebih baik melalui replikasi data dan pembagian sumber daya secara merata. Sedangkan kekurangan dari jaringan terdistribusi sendiri adalah kompleksitas dalam perancangan, pengelolaan, serta pemeliharaan yang tinggi. Yang kedua adalah lebih mahal karena pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih banyak dibandingkan dengan jaringan komputer terpusat. Selanjutnya adalah bagian jaringan berdasarkan cakupan areanya. Ini bisa dibagi menjadi 4, yaitu personal area network. Yang ini memiliki cakupan area yang sangat pendek
Contohnya sendiri adalah Bluetooth. Yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. Cakupan areanya lokal atau seperti satu tempat. Contohnya di rumah, kantor, ataupun di sekolah. Contohnya sendiri itu ada di lab komputer. Selanjutnya adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Hampir sama seperti LAN, hanya saja memiliki jarak yang lebih luas. Selanjutnya adalah WAN, Wide Area Network. Jaraknya lebih luas daripada MAN. Jaraknya itu bisa dikatakan antar kota, negara, dan benua. Ini sama aja dengan internet. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Bagian jaringan sendiri itu kalau berdasarkan aksesnya dibagi menjadi dua, intranet dan internet. Jika intranet itu jaringan pribadi yang hanya dapat diakses oleh anggota tertentu dari organisasi atau perusahaan yang memiliki jaringan tersebut. Kalau internet, jaringan global terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja dengan koneksi internet. Perbedaannya ada di kalau intranet itu aksesnya terbatas, sedangkan internet itu aksesnya publik dan digunakan oleh berbagai pihak di seluruh dunia. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan fungsi. Itu ada dua, client server dan peer-to-peer. Kalau client server adalah jaringan komputer yang satu di antara komputernya difungsikan sebagai server. Contohnya, sebuah komputer di suatu kantor yang memberikan layanan akses web, email, file, serta aplikasi-aplikasi intranet yang dijalankan oleh klien melalui browser. Yang kedua itu peer-to-peer. Jenis ini setiap komputer bisa menjadi server sekaligus klien, sehingga setiap komputer dapat menerima dan memberikan akses dari atau ke komputer lain. Contohnya seperti aplikasi pesan dan panggilan, contohnya WhatsApp. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan transmisi. Pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Penggunaan ditandai dengan penggunaan kabel fisik seperti kabel tembaga dan serat optik. Kelebihannya dalam hal kecepatan dan kestabilan yang tinggi. Yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network ditandai dengan penggunaan media nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler untuk komunikasi data. Kelebihannya sendiri dalam hal fleksibilitas dan kemudahan akses. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Cara membangunnya sendiri dibagi menjadi dua jenis lagi, pada jaringan nirkabel dan pada jaringan berkabel. Pada jaringan nirkabel terdapat dua mode, diantaranya mode infrastruktur dan mode ad hoc. Kalau dalam jaringan berkabel ada cara yang disebut topologi jaringan yang akan memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri antar satu jenis dan yang lainnya. Topologi jaringan sendiri ada 4, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi mesh, dan topologi star. Selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Ada unicast, yaitu satu komputer ke komputer lainnya, ke tempat satu komputer lainnya. Kalau multicast, dari satu komputer ke beberapa komputer. Sedangkan kalau broadcast, dari satu komputer ke seluruh komputer yang ada di dalam jaringan komputer itu. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.